Saudara, mari kita buka di Mazmur 91 langsung, saudara. Banyak kekhawatiran terjadi, tapi biarlah firman ini menjadi doa kita hari-hari, setiap saat. Dalam kekhawatiran saudara kita baca ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 cukup panjang, tapi saudara mari baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan tembok dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bahwa petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Biarlah ini menjadi doa kita di tengah-tengah virus corona yang membabi buta, saudara. Kalau kita sekarang, kalau 1 bulan yang lalu waktu kita duduk di pesawat, kita akan lihat orang yang sebelah kiri kita orang China atau orang apa ya. Begitu orang China, saya lihat saudara, orang itu bisa berdoa bahasa roh dari awal sampai bandara turun dia bahasa roh, saudara. Tapi sekarang saudara nggak bisa, saudara. Mau sebelah orang China, mau orang apapun, semua ketakutan. Makanya bandara, negara-negara, toko-toko, mall-mall, shopping center, semuanya sepi luar biasa. Biarlah ini menjadi ayat hafalan kita, ayat doa kita di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Saudara boleh takut gak? Boleh saudara, takut gak? Takut. Kita mau masuk ke sini aja jemaat mulai tanya, ntar salaman atau bagaimana nih pastor? Ya kan, saudara mau salaman atau bagaimana? Terserah saudara, bebas saudara mau salami, gak salamin gak apa-apa. Saudara mau bentuk ya kayak begini atau begini, terserah. Saudara cuma mau senyum juga gak apa-apa karena ketakutan. Tapi ketakutan itu jangan sampai membuat kita menjadi khawatir dan mencemaskan hidup kita, saudara. Ayat ini bagus, saudara. Walau 1,000 rebah di sebelah kiri dan 10,000 di sebelah kanan, kita hanya menonton. Karena apa? Karena kita duduk dalam naungan Allah yang maha tinggi. Perisai Tuhan ada di dalam hidup kita ketika kita berjalan dalam kebenaran. Ketika kita berjalan dalam mengandalkan Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh lagi, saudara. Tahun 2019 doa saya, biarlah saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tahun 2020 setiap saat saya berdoa, Tuhan saya butuh Tuhan, butuh anugerah Tuhan. Anugerah itu apa, saudara? Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada solusi menjadi ada solusi. Dari yang pintu tertutup, pintunya dibukakan satu persatu. Bicara anugerah dan Mazmur 91, saudara, saya mengalami mendekati maut itu sering, saudara. Ya, dulu waktu SMA kuliah sering tabrakan, saudara. Tabrakannya hampir sebulan sekali, seminggu sekali tabrakan, saudara. Antara saya nabrak mobil, nabrak bis, tabrakan luar biasa. Dan hampir mau mati, saudara. Berkali-kali muka saya biru karena kekurangan oksigen. Dimasukin UGD, IGD, disuntik sekali, muka biru, oksigen tidak ada, disuntik lagi, suntik dengan dosis yang lebih tinggi, suntik sampai 6 kali, tidak ada nafas, muka masih biru, suntik 7 kali. Papa mama saya bertanya, Tuhan Yesus tolong, hidup. Jadi saya ngalamin namanya maut, kematian itu mendekati sering, saudara. Di Amerika kita lagi di highway, lari 120-130 km, saudara, begitu kencang,
Tiba-tiba ada opa-opa orang Amerika sama oma-oma main TikTok, saudara. Dia lewat nyebrang ke tol pelan-pelan dan kita tabrak, ceder. Apa yang terjadi, saudara? Teman saya berkata Paulus mati. Kenapa? Roda, kap mobil, semua sudah berterbangan ke atas udara. Dan saya tabrak begitu luar biasa, saudara. Dan rasanya sakit loh, saudara. Begitu airbag kebuka, muka kita kayak dijedukin dengan kecepatan kencang naik kereta ke tembok. Tapi dikasih bantal, ceder. Saya panggil, Yesus tolong saya. Hidup loh. Saya hidup, saya foto-foto. Lalu teman saya bilang, lu gila lulus. Orang udah tabrakan gitu. Semua polisi, pemadam kebakaran, semua FBI datang, dari helikopter datang. Tidak terjadi apa-apa. Yang tabrak saya kena serangan jantung. Jadi saya lihat, saudara, hari demi hari maut itu mendatangi hidup saya. Penyakit itu mendatangi hidup saudara dan saya. Tetapi orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya bersih, punya motivasi benar, takut sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maut boleh datang, tapi maut disingkirkan karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin, saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya kita punya Tuhan. Bisnis saudara punya Tuhan, saudara diselamatkan. Saudara, selain coronavirus, saudara, nanti ke depan saudara lihat dolar sudah makin naik, saham makin anjlok, makin anjlok. Kita lihat sebulan lagi, 2 bulan kemudian, saudara, krisis global akan terjadi di mana-mana. Saudara udah berdoa, nama saudara satu persatu dimasukkan dalam list PHK besar-besaran dalam perusahaan saudara. Nama saudara akan masuk dalam satu kata, kebangkrutan akan masuk dalam bisnis saudara. Kerugian akan masuk dalam toko saudara. Apa saja yang dikerjakan menurut dunia akan mati begitu saja. Tapi Mazmur 91 jadi pedoman hidup kita. Biar 1.000 orang rebah di sebelah kiri kanan kita. Dan 10.000 orang rebah begitu saja. Kita hanya menonton dan kita akan diselamatkan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, bicara resesi ekonomi artinya sebentar lagi tidak ada pemasukan. Tapi pengeluaran tetap bertambah. Pemasukan akan semakin berkurang. Orang akan menggerutu, bahkan orang akan memaki Tuhan karena hidupnya tidak diberkati. Saya mau bilang ya, nanti resesi masuk atau sudah masuk, mulutmu jangan memaki apa-apa. Mulutmu tetap mengucap syukur dan andalkan Tuhan. Bersyukur sebagai tanda orang percaya di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau resesi terjadi, saudara, hukum dunia, hukum Tuhan berbeda. Semakin resesi, saudara harus semakin menghemat supaya saudara bisa menabung. Tetapi hukum Tuhan, semakin banyak menabur, semakin saudara ditambahkan. Semakin banyak menabur, semakin saudara menuai. Ada orang yang menyebar hartanya, tetapi tetap tidak kekurangan. Amsal 11 ayat 24 berkata, mari kita baca bersama. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Masuk 2020, saudara, memasuki dimensi yang baru. Mari kita menggunakan segala sesuatu pakai kacamata Tuhan, iman terhadap Tuhan, melekat dengan Tuhan. Amsal 11 berkata, ada orang, saudara dan saya, menyebar harta di tanah yang subur. Terus menyebar tanah subur, tetapi tidak ada yang kekurangan. Bahkan melebihi, saudara. Tetapi ada orang yang menyimpan-nyimpan dan terus menyimpan-nyimpan, kekurangan. Saudara, di tengah resesi yang akan terjadi besar-besaran, saya mau mengajarkan satu hukum tentang menabur benih. Katakan menabur benih. Semakin banyak petani menabur benih di pertaniannya, semakin benih itu bertumbuh, bertunas, berakar, keluar daunnya, dan menghasilkan panen. Ketika saudara menabur benih di tempat yang subur, maka benih itu akan bertumbuh karena imanmu, karena kepercayaanmu, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang janda Sarfat yang sangat kekurangan. Dia memberi dari kekurangannya. Ada seorang wanita tua di dalam bait Allah, dia memberikan sepeser, sekoin yang tidak ada artinya buat mata manusia. Tetapi di mata Tuhan bukan jumlahnya, tetapi hati yang bisa memberi. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu ada di gereja Gajah Mada City Church. Saudara, di gereja Bethel Indonesia, saudara ada di Gajah Mada City Church, doktrin gereja Bethel Indonesia.
Begitu banyak doktrin saudara. Baptis aja berbeda. Lihat ya. Saudara lihat saya. Saudara begitu banyak doktrin. Ada baptis harus diselam kayak kita. Ada yang dipercik. Ada yang pakai bendera. Ada yang mesti macam-macam saudara. Doktrin berbeda. Nah di gereja Bethel Indonesia kita punya doktrin yang tidak bisa mengikuti gereja lain. Gereja lain juga tidak bisa memaksa kita mengikuti doktrin mereka. Kalau saudara buka di amplop persembahan saudara, itu begitu banyak tentang persembahan. Salah satunya minggu pertama, saudara memberikan perpuluhan, 10% dari pendapatan yang saudara terima. Yang kedua ada diakonia. Kita memberikan untuk orang-orang miskin, jemaat-jemaat yang membutuhkan, rumahnya tidak bisa bayar, rumahnya kebakaran, anaknya masuk UGD, orang tuanya tabrakan, masuk ICU, koma. Dana itu dikelola saudara. 1/10 saudara dikelola untuk operasional gereja yang begitu luar biasa, nilainya sangat tinggi, membantu perputaran gereja ini untuk berjalan. Ada dana perpuluhan, ada dana buah sulung, ada dana apa lagi? Pembangunan. Kita jarang bangun gereja di kota, tapi kita bangun gereja-gereja di pedalaman, kita bangun gereja-gereja, kita bangun sekolah-sekolah. Kita kasih begitu banyak sehingga saudara kita mempercayai bahwa siapa memberi banyak maka hidup kita akan diberi banyak. Gereja ini pun juga memberikan namanya perpuluhan. Bukan saja 10%, kadang ada nilainya sampai 30% untuk memberkati bangsa-bangsa, untuk memberkati pendeta-pendeta yang di desa-desa, untuk memberkati gereja-gereja yang membutuh pertolongan, untuk mengadakan seminar KKR yang begitu luar biasa banyaknya. Gereja ini menabur. Sehingga gereja ini bertambah kaya gak? Sangat kaya dan diberkati. Bedanya kaya dan diberkati apa saudara? Kaya itu kalau saudara mendapatkan penghasilan begitu banyak, saudara simpan sendiri untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Saudara orang kaya. Tapi diberkati Tuhan, saudara mendapatkan berkat dari Tuhan melalui perusahaan saudara, melalui toko, bisnis dan pekerjaan yang saudara kerjakan. Saudara simpan uangnya, saudara kelola dengan benar, sebagian saudara saving, sebagian saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja di sini. Gereja ini sangat diberkati. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena uang-uang yang saudara masuk kita kelola dengan cara yang benar. Saudara bisa lihat laporan kita setiap bulan. Saya di hutan saudara. Saya di sekolah. Saya bedah gereja. Kasih makan pendeta. Kasih telur buat anak-anak. Kasih kesejahteraan, sekolahin anak-anak pendeta. Kita rombak gereja yang jelek dari kandang binatang menjadi gereja yang bagus. Kita mengelola tata, kita mengelola dan kita mengatur, kita mentaati hukum tabur tuai. Makanya gereja ini diberkati. Pernah gak gereja ini krisis? Pernah, berkali-kali. Tapi kita tidak pernah berhenti menabur. Kita terus nabur benih. Kita terus nabur benih. Kenapa? Setiap benih yang kita tabur, kita akan tunggu waktunya bertumbuh, bertunas, berakar, berbuah, dan hasilnya banyak. Oleh karena itu gereja ini akan berkembang lebih lagi. Akan mulai dari satu kota, mulai dari satu cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, dan menuju ke kota-kota lainnya. Saudara, saya cerita ya, apa itu benih? Apa itu perpuluhan? Perpuluhan Maliaki 3 ayat 7 saudara. Kalau saudara, firman Tuhan berkata gini, ujilah aku, maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit tercurah dalam hidup saudara. Dan aku akan menghalau semua belalang pelahap, belalang pengirik, belalang-belalang yang merusak kehidupan keluargamu, kehidupan usahamu, aku akan halau. Dan aku berjanji pintu berkat akan dibuka. Itu perpuluhan. Jadi kalau saudara dapat penghasilan 10 juta, langsung potong 10%. Besar banget. Saya belum mampu. Saya masih kurang. Itulah tantangannya beriman di hadapan Tuhan. Kalau saudara belum bisa 10%, coba diturunin jadi 5%. Atau kayaknya 5% berat, turunin jadi 2%. 2% berat, berarti saudara memang tidak rela memberi buat pekerjaan Tuhan. Uji dong, Tuhan bilang uji aku, maka aku akan buka pintu langit. Jadi kalau saudara 10% berat, mari kita naikkan hukum ini. Supaya hukum ini saudara taati, hukum ini saudara akan tuai. 10% gak bisa, 5%. 5% gak bisa,
3%. 3% gak bisa, memang saudara gak niat memberi. Itu perpuluhan. Ada lagi buah sulung. Buah sulung lebih berat lagi. Sebulan penghasilan semuanya saudara serahkan buat Tuhan. Dan semuanya kerelaan hati, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tentunya kalau saudara berkeluarga, punya suami, punya istri, bertanya bersama-sama. Tidak dipaksa. Gereja ini tetap diberkati. Gereja ini akan menabur lebih. Tapi kita lagi mengajarkan, kalau saudara ikuti hukumnya, maka hukum itu akan berjalan dan kehidupanmu, roda kehidupanmu akan berjalan lebih baik. Saya melihat para leader-leader kita rada dipaksa. Para koordinator di sini rada dipaksa untuk memberikan perpuluhan. Bertahun-tahun mereka susah sekali untuk memberi perpuluhan saudara. Tapi saya lihat saudara, di tahun-tahun ini perpuluhan mereka berkembang 2 kali lipat. Berkembang 3 kali lipat. Artinya apa? Tuhan berjanji, Tuhan menepati janjinya. Ketika kamu menabur lewat perpuluhan, maka aku akan memberkati engkau. Ketika kamu menabur lewat buah sulung, aku juga memberkati engkau. Ketika kamu menabur benih di tanah yang subur, aku juga memberkati engkau. Kenapa kita mesti menabur benih saudara? Petani 1 hektar tanahnya, bagaimana dia punya tanah yang akan lebih besar lagi? Dia harus menabur benih lebih banyak lagi. Waktu dia punya benih untuk 1 hektar, dia tabur 1 hektar, berlipat ganda dia bisa tabur untuk 2 hektar. Berlipat ganda bisa 3 hektar, 4 hektar dan seterusnya. Nah hidup kita harus menabur benih. Karena benih-benih itu akan menjadi benih yang mendadak tiba-tiba pintu-pintu dibukakan dalam hidup saudara. Nah saya mulai cerita ya saudara ya. Tadi setuju ya, ada yang menyebar harta tetapi tidak kekurangan. Ada yang menyimpan hartanya tetapi kekurangan. Nah Matius 5 ayat 7 berkata, mari baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah karena mereka akan beroleh. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka beroleh kemurahan. Bapak Ibu, saya mulai cerita ya. Kita punya Yayasan Rumah Junior sangat berkembang sekali. Sangat berkembang sekali. Hari ini kita punya sekolah, 16 sekolah. Tepuk tangan buat Tuhan. 16 sekolah. Ada 3 yang kita serahkan ke orang lokal, kita gak mau bantu. Artinya kita gak mau terusin, terlalu jauh masuk hutan. Daki gunung 6 jam. Aduh setengah mati saudara. Udah serahin ke orang lokal, pendeta setempat, kita gak kunjungin lagi. Terlalu jauh dan terlalu capek. Kita punya gereja di pedalaman ada 5 sekarang saudara. Kita punya 1 panti asuhan di Papua Wamena. Kenapa? Saya lagi bicara tentang nabur benih di dalam kemurahan Tuhan. Saudara, suatu ketika saya dapat mimpi, saya pernah cerita ini, tentang angka 100.000. Namanya tinggal di daerah kota ya, Chinatown, otaknya waduh bangun. Saya tahu Tuhan lagi cerita, Tuhan lagi ngomong sama saya lewat mimpi. Lalu saya tanya, Tuhan mau apa? Tuhan mau kasih berkat 100.000 US dollar? Atau Tuhan mau kasih jiwa-jiwa 100.000? Lalu Tuhan berkata, kamu bangun sekolah, 100 sekolah. Kasih makan orang yang banyak sampai 100.000 orang. Kasih pengobatan tidak terbatas. Lalu saya berkata, amin Tuhan. Saya mulai saudara. Nah waktu itu 10 tahun yang lalu 2010 saudara, kita mulai meresmikan yayasan kita menjadi sebuah kantor yang berbadan hukum Menteri Agama dan Menteri Hak Asasi dan Hukum kalau nggak salah ya, kurang lebih gitu. Kita resmi saudara, lapor pajak, konsultan pajak, teliti keuangan kita. Nah dimulai dari 2 anak pemulung di depan kantor. Buka pertama kali saya lihat ada 2 anak pemulung lagi cari-cari sampah dan mau makan. Lalu saya tanya gini, kalian udah makan belum? Belum om. Ayo masuk sini. Di kantor pas ada kebetulan paket hoka-hoka bento. Kita lagi habis meeting, saya kasih 2 anak itu 2 paket hoka bento. Lalu saya bilang gini, besok bawa teman kamu ya. Bawa teman kamu makan di sini. Jadi dari 2 anak jadi 5 anak. 5 anak jadi 7 anak. 7 anak jadi makin banyak. Dilanjutkan saja media. Jadi kita buka puasa bersama. Mereka-mereka orang-orang yang tidak pernah makan restoran. Kalau kita kasih makan KFC, itu alhamdulillah puji syukur Tuhan Yesus baik. Benar. Susah sekali. Mereka bisa naik mobil saya dan berkata, om keliling kompleks om. Itu buat mereka senang sekali. Karena seumur hidup mereka naik angkot. Mereka makan makanan sampah.
Jadi mereka makan KFC, mereka terus makin bertambah dan makin bertambah. Seiring perjalanan, kalau kasih makan 2 orang, 20.000, 25.000 murah ya. Kalau 5 orang 100.000 masih oke. Kalau anaknya udah 50 sampai 100, mulai berpikir duitnya dari mana. Tapi firman Tuhan berkata, siapa bermurah hati, maka aku bermurah hati. Siapa yang menyebar harta, maka kamu tidak kekurangan. Saya lakukan hukum ini saudara. Dan benar apa yang terjadi, setiap bulannya kita minus 70 juta per bulan. Minus ini 70 juta per bulan selama berapa? 1 tahun dan 2 tahun. Saya nangis saudara, stres luar biasa. Dan 2 minggu lagi kita udah gak bisa teruskan bayar kontrakan. 60 juta tidak punya uang, saya menangis. Saya berkata katanya hukumnya kalau menyebar harta maka tidak kekurangan. Kalau bermurah hati maka kemurahan Tuhan turun. Tuhan gak bicara apa-apa, tapi saya tetap menabur. Anak-anak dikumpulkan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Karena melalui sekolah pendidikan mereka punya mimpi besar. Mereka gak rasis, mereka nasionalis. Mereka gak membeda-bedakan antara suku, agama, ras apapun. Dan kadang-kadang mereka ketemu Tuhan secara pribadi lewat sekolah-sekolah yang kita bangun. 2 minggu lagi kita mesti bayar 60 juta. Tidak ada uang. Saya bilang sama istri saya gak sanggup. Jam 3 pagi saya nangis, stres luar biasa. Tuhan suruh, Tuhan kasih makan, mana uangnya? Minus. 2 minggu, sisa 1 minggu. Tiba-tiba ada bapak-bapak tua, sederhana, kumel, lesu, masa depan madesu. Benar, jelek banget kumel. Dia bilang gini, pastor saya mau berkati pelayanan pastor, Yayasan Rumah Junior. Ini ada berkat, namanya pendeta, biasa suka dikasih persembahan, ya 1 juta. Tahu kan 1 juta, 3 juta, 5 juta, tahu lah saudara. 1 juta, lalu sebelum dia pulang dia bilang gini, tapi jangan lupa ya, di dalamnya ada 2 cek, jangan sampai hilang. Begitu dibuka, saya kaget. Nilainya total 60 juta. Sekarang tepuk tangan buat Tuhan. Akhirnya kontrak diperpanjang, terus diperpanjang, terus diperpanjang. Dari 2 anak pemulung, sekarang menjadi 200 anak-anak hampir di berbagai tempat. Saya masuk ke Kupang 5 tahun lalu saudara. Ini sekolah di Kupang. Saudara pernah lihat ini ya? Next media seperti ini. Kita mulai dari anak PAUD 6 orang. Sekarang sudah menjadi 16 sekolah. Itu benih. Benih yang saudara tabur pasti bertumbuh. Gak perlu jumlahnya besar gak? Saya gak bisa kasih jutaan. Saudara kasih 10.000 pakai hati. Dan mendoakan gereja ini plus yayasan. Terutama kesehatan saya. Saudara 10.000 akan jadi benih yang bertumbuh. Jadi berapa? Itu terserah Tuhan. Kalau saya hitung-hitung kita punya 16 sekolah. Lanjutin dia terus aja. Majuin. Kalau saya hitung-hitung saudara. Dari yang minus 70 juta. Sekarang diberkati berlimpah-limpah. Yayasan pada datang sama kita. Organisasi-organisasi datang sama kita. Bupati datang sama kita. Tolong bangunin sekolah. Tolong bangunin bak air. Tolong bangunin penampungan. Tolong bangunin radio. Tolong bangunin training leadership. Tolong urus masyarakat saya. Kok bisa? Benih yang saudara tabur selalu bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, saya tahun lalu dipercaya sebagai board of leader untuk Southeast Asia. Ada 10 negara yang kita harus urus saudara. Dari gak punya apa-apa gereja saudara. Yang saya tadi bilang 100 sekolah aja belum selesai. Tuhan berkata bangun gereja sekarang. Duitnya dari mana? Tabur benih. Apa yang punya dari dirimu. Apa yang ada daripada yayasanmu. Apa yang punya dari hatimu. Kasihkan dengan hati yang tulus. Saya bilang kita gak punya apa-apa Tuhan waktu itu saudara. Kita cuma punya semen, beli semen juga nyicil kadang. Beli genteng kadang bilang sama tukang stop dulu. Kenapa Pak? Gak ada duit, nanti lanjutin minggu depan. Tapi hari ini 5 gereja. Dan terus kita akan bangun gereja-gereja di Sumba, di Kupang dan Indonesia Timur. Saudara kalau lihat gereja di Indonesia Timur kayak begini. Tuh ya, ini gereja, ini udah bagus menurut mereka. Jadi hujan kehujanan, banjir kebanjiran, mimbar dibuat dari apapun yang ada.
kebaktian tanpa musik. Mereka kering sekali rohani mereka. Pendetanya mereka, orang-orang dia yang bodoh, tidak ada signal, tidak ada pengetahuan. Sampai kita bangun sebagus ini saudara. Satu gereja kita bisa bangun 60 juta sampai 100 juta. Tinggal situasi daerahnya yang kita bangun. Bahan bangunannya mau seperti apa. Kalau mewah sampai 150 juta. Kalau ini cuma 70 juta. Mereka udah bahagia sekali. Mereka bisa cium saudara. Mereka bisa nyembah. Mereka bisa kan air mata saudara. Dan tugas kita ke depan akan lebih bangun lebih banyak lagi. Kalau saudara tanya benihnya dari mana? Benihnya dari minus. Tapi yang Tuhan perhitungkan, mau gak kita tabur? Perpuluhan juga sama. Bukan masalah 10%. Masalah hati. Bukan masalah jumlah. Bukan masalah nolnya berapa digit. Ini masalah hati. Mau konsisten gak? Saya lakukan ini bertahun-tahun, 10 tahun. Dulu Yayasan Rumah Junior mau ditutup, dipaksa tutup. Saya ditawarkan harga, saya ditawarkan dikasih berapa miliar. Tapi yayasan mesti tutup. Saya bilang betapa berharganya Rumah Junior. Tapi dihargai dengan berapa miliar, tapi tutup tolong. Kenapa? Karena gereja-gereja yang gerejanya tidak ada misi, mereka mempersembahkan dana misinya ke gereja kita. Gereja mereka nggak bangun, mereka cuma ngomongin perpuluhan, ngomongin pembangunan. Kalau saudara keliling gereja-gereja, bukan mau membesarkan diri. Saudara ada di tanah yang subur. Gereja ini terus membangun. Gereja ini terus membangun. Gereja ini terus mengambil bagian supaya berdampak untuk kota lewat keluarga saudara. Ketika saudara diberkati pekerjaanmu, saudara bisa nabur benih. Mungkin saudara gak bisa ikut sama saya. Tapi kalau ada waktu bulan Juni, bulan Juli kita ke Sumba. Kita bikin seminar KKR. Selain training leadership seminar, kita berwisata di Sumba sangat luar biasa dan bagus. Dimulai dari apa tadi saya ulang? Siapa yang bermurah hati, maka kamu akan menerima kemurahan. Saya, istri dan 2 anak saya, kita sepakat udah. Satu tujuan, satu pikiran, satu nilai. Anak-anak saya juga udah. Punya makanan, di depan orang ada pemulung. Tanya, udah makan belum mbak? Belum, dia ambilin makan, kasih makanan. Anak saya udah ajarkan seperti itu. Mau gembel, mau orang gila, anak saya akan datangi. Dan kasih apapun yang dia punya, walaupun sederhana. Dia sudah melakukan sebuah hukum. Nanti besar remaja, anak saya akan menerima kemurahan hati dari Tuhan, dari berbagai orang. Didik anakmu, didik hidupmu. Saya ini harus bermurah hati. Kalau saudara mengumpulkan uang, capek loh saudara. Tapi waktu saudara bisa berbagi, itu nilai. Dan nilai itu akan menyuburkan hatimu. Makanya orang pelit susah ketawa. Orang pelit gak punya rasa sukacita, gak damai. Jemaat suka heran, leader termasuk heran. Kok pastor suka sih ke pedalaman? Karena di pedalaman saya bisa ketawa. Saya bersukacita di antara orang-orang miskin. Dan itu yang Yesus pernah lakukan. Dia ada di antara orang-orang miskin. Dia kasih makan, dia ngajar, dia sembuhkan, dia bereskan semua masalah demi masalah. Saudara bayangin ya. Kalau saudara ke Sumba ya, mereka gak pernah makan daging. Karena mereka gak punya uang. Mereka cuma makan sayur, tahu, tempe, kacang panjang, buncis, kangkung. Kalau bisa makan daging, kalau ada tamu seperti saudara dan saya datang ke Sumba, mereka potong babi, lalu mereka jeburkan semuanya, termasuk bulu-bulunya dijeburkan. Kadang rasanya aduh. Makanya saya awet muda karena itu kali ya. Semua dijeburkan, semuanya, karena mereka mau makan. Dan satu orang hanya bisa ngambil 3 potong kecil daging, nasinya setumpuk, kuah yang banyak. Itu sebuah mujizat bisa makan daging setahun sekali. Jadi waktu saya ke sana kasih makan, mereka semua kasih makan daging. Saudara dicium loh. Kan ada ya klipnya ya, saya salaman sampai cium kening dan hidung kan. Itu sebagai tanda tamu kehormatan yang dihargai mereka. Jadi saya sukacita, kemana-mana sukacita. Karena ini murah hatinya Tuhan turun lagi. Dan orang seperti saya dan saudara yang bermurah hati. Saudara gak usah takut sama masa depan. Karena masa depanmu di hadapan Tuhan sudah diperhitungkan. Benihmu pasti subur. Tuayanmu pasti ada. Nah ini saudara bicara resesi ke depan. Karena virus corona saudara. Resesi di mana-mana. Marilah mulai tabur benih. Entah gerejanya kaya.
saudara nggak tabur, gereja ini tetap diberkati. Jangan punya pikiran licik. Jangan punya gereja-gereja yang punya doktrin. Oh, gerejanya udah kaya, ngapain memberi? Saudara perhatikan, memberi di tanah yang subur sama di tanah yang mati berbeda. Tanah yang subur, tanah yang berbicara tentang perhatikan, firman Tuhan ada semua. Perhatikan janda-janda miskin, tanah diakonia. Perhatikan hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja. Ketika saudara nabur buat mereka, tanahnya subur. Kita tabur, saudara lihat gerejanya mati, pendetanya males, pendetanya korupsi, pendetanya nggak punya integritas, kita nggak tabur, kita nggak bantu, karena tanahnya mati. Tanah yang subur berbicara tentang hamba Tuhan yang punya integritas, gereja yang berkembang, misi yang perlu dana, misi yang perlu penginjilan untuk menyelesaikan amanat agung, sekolah-sekolah yang dibangun untuk mendidik, itu tanah subur. Ke tanah mati, contoh ya, ada orang nggak punya pekerjaan. Saya modalin 10 juta. Waktu kasih 10 juta ternyata orang itu males. Udah males, gak jujur, gak punya integritas, korupsi. Dana yang 10 juta itu habis gak? Habis. Tapi kalau ada orang rajin, punya integritas, mulutnya bisa dijaga, tidak korupsi, disiplin, hidupnya benar-benar sesuai dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya kasih 1 juta, dia bisa putarkan menjadi 10 juta. Dan 100 juta diputar, talenta mereka berkembang multiplikasi. Gereja ini subur. Jadi kalau ada tempat-tempat ya saudara ya mau dibangun, saya duluan datang ke gembalanya, Pak besok kami bangun. Pak besok kami bangun. Kenapa? Karena pengen cepat-cepat memberi. Karena waktu cepat-cepat memberi, benih itu bertumbuh. Benih itu bertunas. Benih itu menghasilkan. Makanya hidup saya tidak kekurangan. Pernah kekurangan. Pernah gak punya apa-apa. Pernah rumah kami sederhana, pernah kami gak punya apa-apa, gak bisa bayar apa-apa. Tapi hari ini kami menghutangi begitu banyak orang, kadang hutangnya kami hapuskan dan kami memerdekakan mereka dari masalah keuangan. Dulu kita kasih makan orang cuma hitungan 100 orang. Sekarang udah tidak terhitung. Paket-paket sembako yang saudara kasih udah tidak terhitung. Pengobatan-pengobatan gratis sudah tidak terhitung yang kita tolong. Paut-paut di Jakarta kita bangun. Saudara yang mau melayani bergabung, ayo bergabung. Saudara mau ke Sumba, ayo ke Sumba. Hatimu harus melayani. Hatimu harus memberi. Hatimu harus menolong. Hatimu mesti menghargai. Dari mata Tuhan, well done anakku. Kamu melakukan bagian terbaik dalam menyelesaikan amanat agung yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Amin.